Mas Anan bisa ceritakan sedikit untuk evolution itu sejarahnya gimana sih? Oh, kalau bicara tentang evolution ya, band Evolution itu menjadi band pertama saya, Mas. Oke. Saya sangat ingat banget ketika saya masih SMP bersama-sama Mas drummer Mas Ivan sama Mas Ardi ya. Dulu sulit, Mas, untuk bisa manggung-manggung ya mungkin ya. Sampai akhirnya ketemu di titik kita kenal yang namanya Mas Daniel Iwan ya. Makasih Mas Daniel Iwan sudah membantu kami saat itu, membawa kami ke THR Sudari. Pertama kali kita menapakkan kaki di Sudari karena Mas Daniel Iwan. Terima kasih, Mas. Dan pada akhirnya bertemu banyak teman, banyak komunitas, dan kami akhirnya juga ikut salah satu komunitas rock di Solo juga sampai akhirnya hari ini. Kenapa namanya Evolution? Apakah ada filosofi khusus di balik nama band ini, Mas? Evolution. Dulu sebenarnya pertama-tama itu bukan Evolution ya, Mas ya. Pertama itu saya ingat banget Infinity namanya. Setelah itu baru ke Evolution karena kita kan di personil itu ada umur yang dari kecil sampai ke besar lah, itu berevolusi namanya, seperti itu, Mas. Kalau lagu Idiom sendiri, Mas, inspirasinya itu dari mana sebenarnya? Lagu Idiom ya, mungkin teman-teman Evolution mungkin juga belum tahu kalau sebenarnya lagu Idiom itu malah dari pengalaman pribadi sih sebenarnya. Jadi lagu Idiom itu kan dari seorang anak yang nggak pernah tahu ayahnya itu di luar kerja apaan, kok susah gitu loh, mau kok jarang ketemu, jarang ada waktu gitu kan. Dulu gitu, Mas, aku tuh SMA, wah cerita dikit ya, jadi inget bapakku toh. Jadi SMA itu aku dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 aku tuh sama sekali nggak ngobrol satu kata pun sama bapakku, tuh nggak pernah. Sama sekali satu kata pun aku nggak pernah ngobrol. Karena apa? Beliau itu tahu aku waktu SMA itu nakal banget, serius nakal. Tapi ya menurutku kenakalan remajaku itu masih di ambang kewajaran ya, biarpun nggak bisa dinormalisasi juga. Tapi ya itu termasuk kenakalan sih yang ditentang sama orang tua. Nah, di situ aku jadi tahu ayahku itu ternyata sayang sama aku itu ketika aku lulus SMA. Nah, wah aku di situ seneng banget pas terima ijazah. Jadi pas dia itu datang pas perpisahan kelas itu dia datang, wah aku seneng banget itu di situ. Jadi ya lagu ini sebenarnya aku persembahkan buat bapakku gitulah, karena dulu aku belum sempet ngeband sampai lanjut kayak gini. Jadi ya mungkin ini kesempatannya gitu loh, mumpung ada yang support. Jadi dulu juga support dari bapak itu sebenarnya ada sih, aku ngeband dari SMP kok. Tapi ya itu karena kenakalanku, jadi bapak nggak suka di situ. Ya udah gitu aja sih. Kalau lagu Idiom menurut saya itu ya pengalaman pribadi aja. Apa sih pesan utama yang mau Mas Rizal sampaikan pada pendengar lewat lagu Idiom ini, Mas? Pesannya ya, jadi sesibuk apapun orang tuamu, entah itu beliau gimana lah cara kalian memikirkan suatu hal tentang orang tua kamu, mereka berdua itu tetap sayang sama kamu. Serius, nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya, itu nggak ada, serius. Biarpun itu dikatakan deadbeat dad, ayah nggak berguna lah, atau apa ya, masalah di rumah tangga lah, percaya pasti mereka berdua itu sayang sama kamu. Itu untuk anaknya ya. Tapi kalau untuk orang tua ya gimana ya, aku nggak bisa ngarahin juga ini. Kalau menurut orang dari sisi orang tuanya itu mungkin lebih apa ya, terbuka dengan keluarga, sempatkan diri untuk komunikasi yang bagus.
pergilah jalan-jalan gitu, katakanlah gitu, hangout bareng, nggak usah sama nggak perlu sama teman-teman, hangoutnya sama keluarga aja, sempetin waktu sekecil itu sama keluargamu, pasti insya Allah harmonis lah keluarga kalian. Untuk Mas Ardi, Ya. dalam sebuah proses aransemen lagu EDM ini, apakah ada kesulitan dalam mengaransemen lagu ini? Kalau untuk aransemen lagu itu ya pasti ada. Hanya kita kan membuat suasana dan nuansa musik itu kan harus sinkron kan dengan karakter-karakter lirik yang dibikin itu juga ada sulitnya juga sih juga. Dari pola mungkin warna nuansa itu pasti kan bisa juga bikin alurnya musik kan pasti itu. Menurut saya gitu sih. Oke, Mas Ivan, di proyek kali ini kan menjadi talent utama ya. Nah, mungkin kesan dari Mas Ivan sendiri gimana, Mas? Gimana? Sebenarnya saya belum pernah kayak acting gitu ya Mas ya. Nah kebetulan rekan-rekan dari Evolution itu kayak membenturkan saya untuk menjadi talent di klip ini. Kayak dipaksa gitu Mas maksudnya. Dapat pengalaman baru sih sebenarnya dari project video klip ini, kayak berekspresi ya Mas. Kan belum pernah nih acting syuting. Saya kan nggak bisa marah, dipaksa marah ya nggak bisa. Nah, pengalaman lucu lah ketika take video klip EDM kemarin itu apa Mas yang Mas Ivan dapatkan lah gitu yang kiranya lucu? Kalau lucu ya Mas, saya tuh nggak bisa nahan tawa sebenarnya. Apapun bisa ketawa. Gimana Mas? Kayak umur saya kan segini, suruh pakai baju SMA dan untuk menjadi aktor anak remaja lah katakanlah, kan sulit untuk meluapkan ekspresi gitu loh Mas. Terus sama pakai lipstick juga, rasanya pahit Mas. Karena kan gimana ya, di lidah itu pahit. Tapi apalagi Mas ya. Terus ketika acting ekspresi sama lawan jenis kayak apa ya, sebenarnya itu kan bukan ibu saya yang sebenarnya. Terus suruh acting berhadapan ketika saya tidur kan waktu itu, dia seakan-akan ngambil foto, ya otomatis kan ketawa. Tapi saya nggak bisa itu, nah nggak mau, nggak guyu tapi. Kalau kejadian lucu itu kan pastilah banyak sekali mungkin yang bisa tak ceritakan di sini sih. Aja mungkin di saat aktor kan juga banyak melakukan adegan itu. Kadang juga pas setengahnya kita itu play adegan, ada yang ketawa sedikit, dia yang ketawa gitu kan banyak sekali. Terus kan saya sendiri kan juga ikut bantu mungkin dari teman-teman Crafter Imagine. Saya kan juga disuruh bantuin buat jadi cover, ya itu kan lighting itu kan udah bagi saya itu suatu momen yang sangat-sangat mengesankan sih itu. Bener-bener sekali itu, wah baru-baru sih, wah itu sangat-sangat mengesankan bagi saya itu, bener-bener sekali itu udah. Oke, untuk harapan Mas Ivan sendiri sebagai personil yang sebagai drummer ya di band Evolution itu, harapannya untuk Evolution kedepannya itu gimana Mas? Ya untuk band sendiri sebenarnya karena perjalanan udah terlalu panjang ya mungkin ya Mas. Harapan sih cukup besar untuk saya pribadi. Ke depan mungkin ya seperti gimana ya, pengen jadi band indie lah, paling tidak indie kota kelahiran sendiri di kota Solo. Harapan itu sih gede,
yang tinggi. Harapan teman band indie dong. Bisa menembus dunia musikan, saya bisa ke Mekah. Lah kan setidaknya Ya malah impian kan tinggi. Impian kalian juga. nah aku nek Saya ancam di sini. ulangi iya ya aku nek ora tembus sih lho kan aku sih Kalau harapan saya dengan karya kita yang mungkin yang baru ini ya mungkin bisa wah melejit lah itu, mungkin bisa menembus dunia permusikan, bisa jatuh dapat event-event besar gitu. Harapan saya begitu sih. Kalau harapan saya gitu Mas. Evolution harapan saya mungkin lebih kompak lagi, lebih konsisten lagi, lebih produktif lagi dalam berkarya, mungkin bikin lagu yang lebih bikin apa ya, yang anti mainstream mungkin kita nggak ada yang tahu ya. Yang pasti tunggu kejutan kami selanjutnya.